warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi as'ada qawalibal asfiya'i bil mujahadah wa as'ada qulubal awliya'i bil musyahadah wa halla alsinatal mu'minina bidzikri wa jalla khawatiral arifina bil fikr. Ahmadu hamda man ra'a ayati qudratihi wa quwwatihi wa syahada syawahida min fardaniyati wa wahdaniyati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uliq wal khatimi lima sabaqa nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kesempatan malam samangken kita akan mengaji kitab karangan epon Hujjatul Islam Imam Ghazali rahimahullah. Sekadima kitab nikah mengandung rumus-rumus tentang kebahagiaan hidup. Nama kitab nikah nyamana Kimiyatus Sa'adah, rumus-rumus kebahagiaan. Di anyona bektoh misalnya saat samangken pengajian malam samangken anika memakan waktu agak lama. Tak apa ki? Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ma'rifatin nafsi. Ini adalah sebuah fasal tentang pengenalan diri. Ini adalah sebuah bab tentang pengenalan diri. I'lam, hendaklah tahu siapa kamu. Anna miftaha ma'rifatillahi ta'ala huwa ma'rifatun nafsi. Ketahuilah olehmu bahwa sesungguhnya kunci untuk bisa mengenal Allah ialah ma'rifatun nafsi. Terlebih dahulu kita harus mengenal diri kita sendiri. Kama qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana berfirman Allah subhanahu wa ta'ala, sanurihim ayatina fil afaki wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Sanurihim, akan kami perlihatkan kepada mereka, ayatina, kepada tanda-tanda kekuasaan kami, fil afaki, di ufuk alam semesta, wa fi anfusihim, dan juga akan kami tampakkan kepada mereka, akan kami perlihatkan pula kepada mereka ayat-ayat kami yang ada pada diri-diri mereka, hatta yatabayyana, sehingga jelas nyata, lahum, bagi mereka, annahu, bahwa sesungguhnya Allah, al-haqqu, ialah az-zat yang hak. Nah, di dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa Allah akan menampakkan tanda-tanda kekuasaannya itu lewat alam semesta, juga lewat diri kita sendiri. Sehingga setelah kita melihat kekuasaan-kekuasaan Allah di alam semesta, juga kekuasaan Allah pada diri kita sendiri, sehingga nanti akan nampak jelas kepada kita bahwa Allah lah zat yang hak. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Man, barang siapa, arafa, yang mengenal nafsahu, kepada dirinya sendiri, faqad arafa rabbah, maka sungguh ia telah mengenal rabbahu, kepada Tuhannya.
Walaisa syai'un aqrabu ilaika min nafsika, dan tidak ada syai'un apa sesuatu pun aqraba ialah lebih dekat ilaika kepadamu min nafsika dari dirimu sendiri. Tidak ada apapun yang lebih dekat kepada diri kita selain diri kita sendiri. Faida lam ta'rif nafsaka, maka ketika engkau tidak tahu, tidak kenal nafsaka kepada dirimu sendiri, fakaifa ta'rifu rabbak, maka bagaimana mungkin engkau dapat mengenal Rabbaka kepada Tuhanmu. Fa in qulta, misalnya engkau berkata, inni a'rifu nafsi, saya kenal diri saya sendiri. Misalnya sampean berkata, saya kenal diri sendiri. Maka sesungguhnya pengakuan sampean tadi itu fa innama ta'riful jismal dhahir. Maka sesungguhnya sampean yang tadi mengatakan saya kenal diri sendiri, maka sesungguhnya sampean itu hanya mengenal kepada bentuk jisim dhahir saja. Alladzi huwal yadu war rijlu war ra'su wal jissatu wal jussatu. Di mana yang dimaksud engkau kenal tadi adalah tangannya sampean, war rijlu cuma kenal sama kakinya sampean, cuma tahu kepada kepala dan kepada badan kalian. Wala ta'rifu ma fi batinika, dan sama sekali engkau tidak tahu, tidak kenal ma fi batinika kepada apa yang ada di dalam jiwamu. Minal amril ladzi bihi ghadabta talabtal husuma. Rupanya sampean tidak pernah mengenal tentang apa yang ada dirimu. Rupanya dari beberapa perkara, dari perkara alladzi bihi, dan dengan perkara tersebut idza ghadabta, ketika engkau marah, talabtal husuma, engkau akan mencari permusuhan. Wa idza stahaita talabtan nikaha, engkau hanya mengenal ketika kau menginginkan syahwat, talabtan nikah, kau hanya mencari kepada nikah atau bersenggama atau jima. Wa idza ju'ta, dan ketika engkau lapar, talabtal akla, engkau hanya mencari makanan. Itu yang kalian kenal selama ini pada diri kita sendiri. Wa idza atasta, dan kita hanya mengenal kepada diri kita sendiri ketika kita haus, talabtas syurba, kita hanya akan mencari air minum. Waddawabu, adapun hewan-hewan tusyarikuka ialah menyamai apa hewan-hewan kepada sampean fi hadhil umur, di dalam perkara-perkara ini. Sama kita dengan hewan, ketika kita marah kita akan menuntut, kita akan membalas, kita akan memusuhi, kita akan memukul dan semacamnya. Hewan juga demikian, dan ketika syahwat nafsu kita bangkit, kita akan menggauli istri, kita akan melakukan senggama dengan istri, misalnya kambing bedus juga demikian. Wa idza ju'ta talabtal akla, ketika kita lapar kita pasti cari makanan, bedus, embi, sapi juga demikian. Tusyarikaka fi hadhil umur, semua hewan-hewan sama dengan kita. Fal wajibu alaika, maka adapun yang wajib alaika kepadamu, anta rifa nafsaka, ialah kau supaya mengenal nafsaka kepada dirimu, bil hakikati, dengan sebenar-benarnya. Hatta tudrika, sehingga mendapati siapa kamu, ayyu syai'in, sesuatu apakah sebenarnya diri kita ini. Wa min aina ji'ta, dan dari mana engkau berasal, ila hadzal makan, sampai kita ada di alam maya pada ini. Wa li ayyi syai'in khuliqta, dan untuk apa sih sebenarnya kita ini diciptakan, berada di atas bumi ini. Wa bi ayyi syai'in sya'adatuka, dan dengan apa saja sih kita akan bisa bahagia. Wa bi ayyi syai'in syaqauka, dan dengan sebab apa saja sih kecelakaan kita. Itu yang mestinya harus kita kenali, harus kita ketahui. Wa qad jama'ta fi batinika sifatin, dan sungguh telah mengumpulkan engkau fi batinika pada dirimu, sifatin kepada beberapa sifat. Di dalam kita ada beberapa sifat, minha sifatul bahaimi, di antara beberapa sifat yang ada di dalam diri kita adalah sifat-sifat hewan. Wa minha sifatus sibai,
Dan di antara sifat-sifat yang ada di dalam diri kita itu ada sifat hewan buas. Wa minha, dan di antara sifat-sifat yang ada di dalam diri kita ada sifatus syayatin, ada beberapa sifatnya setan. Wa minha, dan di antara beberapa sifat yang ada di dalam diri kita sifatul malaika, ada juga beberapa sifat malaikat. Farruhu hakikatu jauharika, maka sebenarnya bahwa sesungguhnya roh ialah merupakan esensi daripada keberadaanmu. Wa ghairuha gharibun minka, dan selain daripada roh tersebut adalah benda-benda yang lain daripada dirimu. Daging ini bukan kita, lutut ini bukan kita, tulang ini bukan kita, rambut ini bukan kita. Wa ariyatun indaka, dan seluruh yang ada di dalam tubuh kita ini merupakan sebuah pinjaman kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah nanti di padang mahsyar kita semua manusia akan dibangkitkan sesuai dengan sifat-sifatnya. Ketika di masa hidupnya seseorang sifatnya lebih dominan, didominasi oleh sifatnya kucing, maka besok pada padang mahsyar di hari kebangkitan dia akan diberikan tubuh kucing. Ketika pada masa hidupnya kita didominasi oleh sifat-sifatnya kambing, maka pada hari kebangkitan kita pun akan diberikan tubuh sebagaimana tubuhnya kambing. Dan belum pasti kita akan dikembalikan dengan tubuh yang sekarang kita pakai. Belum pasti. Tergantung bagaimana kita sekarang bertindak dan bersikap. Apakah tindakan dan sikap kita ini pantas pada padang mahsyar nanti dibungkus dengan tubuh manusia lagi, atau kita hanya lebih pantas dikasih tubuh seperti kera misalnya, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kenapa demikian? Karena pada masa-masa kita hidup di dunia, banyak orang nikah bentuk nama nusa, tapi saya stona esena ate ben esena otak nikah koceng. Oning koceng. Koceng, kau lihat contoh ngobu koceng masalah kan oning. Koceng nikah ketika nyari pakan ngakana nikah kumpul kepi di babane meja saling siong nya koceng aja babane meja. Begitu beri cuko nikah saling karkar saling terjang oleh macam. Napa bedo orang marah nikah banyak mangkat kabeli kancaan kampaan kalem adema nyari lako rem. Begitu setong nemu lako sempat kancana setong kuro akal lako akal koceng. Bahkan Al-Quran mengatakan bal ulaika kal an'ami bal hum adall. Ta'an Al-Quran. Mereka seperti bahaim, seperti binatang, ta'an Al-Quran. Orang-orang saya tak tahu kabar natibi, mereka seperti binatang, ta'an Al-Quran. Bahkan cahaya Al-Quran bal hum adallu, bahkan mereka lebih parah, lebih jelek lagi daripada binatang. Pen oning kambi, kan ngobumbi, ngobu sape. Sape yang kita kasih makan tiap hari, mbi yang kita kasih makan tiap hari, kan banyak sih ngobu sape kan juga. Apa yang kita berikan tiap hari? Rebe, lalang, tokel. Tak kira sape kita nikah sehari paring teh, kati nikah. Tak kira paringi jajan kati nikah. Tak kira paringi roti, kan gitu. Kenapa saya bagi benar rebe malas koroban. Rebe gera-gera koroban. Ya tiap hari. Tapi sape yang kita pelihara, mbi yang kita obu, begitu melihat, begitu mendengar suara ataupun bau ataupun gerakan kita, mereka tahu bahwa inilah orang yang memberi saya makan. Arya sengwan ko, arya sengwan mesengko, karena sembi bareng sape.
Sedangkan kita tiap hari beri ete moso pangeran, beli jajan rokok senyaman nasi mentak lepas tak bagi moso pangeran. Tapi ngeding bau na pangeran, ngeding kasak na pangeran tak pernah ejab. Kamu bagus. You know? Kalau kasape. Kalau sarang panjenengan tak pate ejab ka pangeran. Kalau sarang panjenengan tak pate ngiding ka bau na pangeran. Kalau kasape. Sape mbi yang kita obu seyuan se piara kasa ken masuk pakarangan pun ngiding ka bau na kolombian. Ngiding pun. Padahal cuma kita abri reba. Tak pernah kita nih abri roti meriam misalnya. Boh kalau sarang panjenengan benarin kakanan nyaman si kemas ya tak ada pak. Tapi tak pernah ejab ka Gusti Allah Ta'ala. Ketika abah nikah sadar diri akad nikah, maka abah nikah todus laku nikah sakenga ipabeli poleh jasad sebagus nikah ka abah. Ganti anak jasad sape si iwan kaula sareng panjenengan bae nikah corak pun tak patut. Manabi kaula sareng panjenengan nikah sampai samangken pakun kita ejab ka Gusti Allah Ta'ala. Fal wajibu alaika, maka sewajib alaika deka panjenengan anta rifah nyepre panjenengan nikah kenal oning hada deka sifat-sifat sebeda di dalam diri kita panika. Wa ta'rifu ban wa anta rifa wa ta'rifa ban nyepre kaula sareng panjenengan juga kenal oning anna likulli wahidin min haula'i gadaan wa sya'adatan, bahwa andi masing-masing sifat segala, sifat keban, sifat binatang buas, sifat setan, sifat malaikat, masing-masing sifat tersebut nika andi gadaan makanan wa sya'adatan ban kabungaan. Andi kabungaan. Masing-masing sifat sebeda dalam abad nika andi kabungaan, andi kepuasan. Dan mereka semua menuntut mencari kepuasannya beng-sebeng. Fa inna sa'adatal bahaimi fil akli, maka saungkuna kabungaanna keban panika fil akli wasyurbi wan naumi wan nikahi. Kasenenganna keban nikah ngingakan pon. Wasyurbi nginum, wan naumi tedung, wan nikahung kiban bon apa mana? Ajima apolong tora kasenengan na keban pon. Koceng telemare pagani redung pon. Sape mbi telemare pagani pon nyaman tedung pon. Ada sengan Cina kan ya pon. Fa in kunta minhum, mana bibade panjenengan minhum tamasuk dari golongan orang saya cuma senengkan ngakan, senengkan ngidum, senengkan tedung, senengkan ngala, fajtahid fi a'malil jawfi wal farji, maka berusahalah sampean dalam ngalakone kalakuan seurusan tabu ben urusan babana tabu bedus. Wa sa'adatus sibai fid darbi wal fatki, tining kepuasan kabunganna hewan buas nika fid darbi dalam menerkam wal fatki atena menerkam nika keben buas. Ketika kau udah sarang panjenengan pegel dek setong orang, tak puas rasana mentak napor, mentak ngamuk, berarti kau udah sarang panjenengan aneka ekoa saya sepada binatang. Ekoa saya pate macan. Bade kan zaman pegel, tak kabesam, tak ngamuk. Macan. Wa sa'adatu syayatin, bada pole kabungan kepuasan sepat setan. Kak lima fil makri, di dalam tipu daya, wasyari kacubaan wal hiyali, tipu daya. Bada orang ini kasih bunga berhasil menipu daya seseorang, berhasil congocok orang lain.
berhasil ngakali orang lain, berarti sifat setanna nika dominan dalam abana. Fa in kunta minhum manabi bada pancenengan minhum tamasuk dari golongan na orang si seneng congo-congo ngakali orang, fastagil bistigalihim, maka sibukkanlah diri kalian dengan kesibukan-kesibukan setan. Wa sa'adatul malaikati, tining kebahagiaan na malaikat, fi musyahadati jamalil hadratir rububiyah, kabungaan kepuasan para malaikat ada di dalam menyaksikan keindahannya Allah. Walaysa lil ghadabi wasyahwati ilaihim tariqun, tidak ada lil ghadabi untuk marah dan syahwat ilaihim kepada para malaikat itu tariqun apa jalan, tidak ada jalan bagi malaikat untuk bersahwat dan marah. Fa in kunta min jauharil malaika, maka jika ada sampean ialah di dalam terdiri daripada esensi malaikat. Artinya diri kita, sifat kita itu terdiri daripada sifat-sifatnya malaikat. Fajtahid fi ma'rifati aslika, maka berusahalah kalian fi ma'rifati aslika untuk mengenal asal dirimu. Hatta ta'rifat tariqa ilal hadratil ilahiyah, sehingga kita kenal, sehingga kita tahu jalan menuju hadirat Allah. Wa tabluwa ila musyahadatil jalali wal jamal, sehingga kita akan sampai menyaksikan kepada keagungan dan keindahannya Allah. Wa tuhallisa nafsaka min qaidis syahwati wal ghadabi, sehingga kita dapat menyelamatkan kepada diri kita daripada belenggu syahwat dan kemarahan. Wa ta'lama, dan sehingga kita kenal tahu anna hadis sifati li ayyi syai'in dukibat fika, sehingga kita juga tahu bahwa anna hadis sifat, bahwa sesungguhnya sifat-sifat keban, sifat setan dan macam magla, li ayyi syai'in dukibat fika, untuk apa sih tujuan sifat-sifat itu disusun fika pada diri kita? Untuk apa sih? Kenapa kita harus dikasih sifat-sifat hewan? Kenapa kita harus dikasih sifat-sifatnya setan? Kenapa tidak saja Allah langsung kita dikasih sifat seperti sifatnya malaikat? Kenapa Allah tidak adil kepada kita? Atau di mana letak keadilan Allah? Karena manusia panika ada di tengah-tengah antara setan bareng malaikat. Malaikat nika kita pernah melakukan kesalahan, mon iblis setan panika lalakonna agaboy kesalahan. Manusia nika di tengah-tengah. Karena manusia nika berada di tengah-tengah, maka manusia kasa sebaik-baik manusia nika pakun pernah melakukan kesalahan. Sebaliknya sahabat coba nama manusia nika juga pernah melakukan kebaikan, sehingga kita tidak patut untuk memvonis, menjustis siapapun itu lebih jelek atau lebih buruk daripada kita. Kenapa? Karena kita pun pernah melakukan dosa-dosa yang lain, yang mungkin cuma beda saja perbuatan dosanya dengan orang lain. Fatahtaju ila ma'rifati hadil ma'ani, fama khalaqahallahu ta'ala litakuna, fama khalaqaha, maka tidaklah menciptakan siapa, maka tidaklah menciptakan kepada sifat-sifat iblis, sifat hewan buas, sifat malaikat pada diri kita. Allah tidak menciptakan itu litakuna asiraha, agar supaya kita ada, asiraha ialah menjadi tawanannya sifat. Walakin akan tetapi khalaqa, menciptakan Allah kepada sifat-sifat yang tadi, hatta takuna, sehingga ada apa sifat-sifat yang tadi, asiraka ialah menjadi tahananmu atau tawananmu. Wa tusakhiraha, dan agar supaya kita dapat menguasai, mengendalikan kepada sifat-sifat yang tadi, disafaril ladzi qudamaka, untuk perjalanan alladzi qudamaka, di mana perjalanan ini ada di depan kita. Sehingga sifat-sifat hewan, sifat-sifat iblis, sifat malaikat dan semacamnya yang ada di dalam diri kita itu bukan untuk kita buang, tetapi untuk kita kendalikan. Wa taj'ala ihdaha markabaka, dan supaya menjadikan kita kepada masing-masing
di antara sifat-sifat tersebut markabaka sebagai tunggangan sampean, sebagai kendaraannya sampean. Wal ukhra silahaka, dan sifat yang lain dijadikan sebagai senjata, senjatana sampean. Hatta tasida biha sa'adataka, sehingga tasida memperoleh siapa sampean biha dengan sifat-sifat tersebut sa'adataka kepada kebahagiaannya sampean. Faida balag tawarodaka, maka ketika telah sampai sampean warodaka kepada tujuanmu, faqawim, maka hendaklah berdiri siapa sampean biha di atas sifat-sifat tersebut, tahta qadamaika, di bawah kedua telapak kakimu. Warji, dan kembalilah sampean ila makani sa'adatika, kepada tempat kebahagiaanmu. Wadzalikal makan, adapun tempat itu qararu khawasil hadratil ilahiyah, ialah tempat istimewanya hadirat Allah. Wa qararul awam, dan adapun tempatnya orang-orang awam darajatul jannah, ialah tingkatan-tingkatan di surga. Fatahtaju ila ma'rifati hadil mani, maka butuh sampean ila ma'rifati hadil mani, untuk memahami makna-makna sifat-sifat yang tadi. Hatta ta'rifah, sehingga kenal sampean min nafsika, dari dirimu, syai'an, kepada sesuatu, qalilan, walaupun sedikit. Fakullu man lam ya'rif hadil mani, maka masing-masing orang yang tidak tahu kepada makna-makna sifat-sifat yang tadi disebut, fanasibuhu minal kusuri, maka bagian orang tersebut ialah minal kusuri, hanya bagian kulit saja. Li'annal haqqa yakunu anhu mahjuba, karena Allah adat yang hak, yakunu ada adat yang hak, anhu, daripada orang tersebut, orang yang tidak mengenal dirinya sendiri tersebut, mahjuban, ialah akan ditutup atau tertutup. Kaifa ta'rifu nafsak, kemudian bagaimana cara kita mengenali diri? Idza syi'ta, katipun apa satrosa gelak caritaki bahwa dalam diri kita ini kabada beberapa sifat. Mentak kalero gelak bada 4 sifat. Sifat keban biasa, sifat hewan buas, sifat setan, sifat malaikat. Bada 4 sifat di dalam tubuh kita, di dalam jiwa kita. Nah, kemudian katipun apa caranya kita mengenali diri kita sendiri? Idza syi'ta an ta'rifa nafsaka, ketika idza syi'ta, jika mau sampean, an ta'rifa nafsaka, untuk mengenal sampean nafsaka, kepada diri sampean, fa'lam, taulah sampean, annaka, bahwa sesungguhnya sampean min syai'aini, ini terdiri dari 2 perkara. Al awwalu, yang pertama, hadal qalbu, ialah insyaallah al-qalibu atau al-qalbu, wasani yusamma an-nafsa war-ruha. Yang pertama adalah kita ini terdiri dari 2 bagian, yaitu jiwa dan jasmani, rohani dan jasmani. Wan nafsu huwal qalbu, adapun yang dimaksud dengan an-nafsu, nafas, jiwa, al-qalbu ialah hati, alladzi, rupanya hati, ta'rifuhu bi'ainil batin, yang mengenal sampean hu, kepada hati tersebut, bi'ainil batin, dengan mata hati. Wa haqiqatukal batin, dan mengenal sampean kepada hati tersebut dengan hakikatnya sampean yang batin. Li'annal jasada awwalun, karena jasad itu adalah merupakan yang pertama, wahwal akhiru, dan batin itu adalah yang terakhir. Atau wan nafsu akhirun, atau yang jiwa ini adalah sesuatu yang akhir, wahwal awwalu, dan jasmani itu adalah yang pertama. Wa yusamma qalban, dan hati atau jiwa tersebut disebut dengan qalbun. Walaisal qalbu hadhil qit'atul lahmiyah allati fi sadri min janibil aisar, dan tidak ada apa yang dimaksud apa hati ini. Hadhil qit'atul lahmiyah ialah ini sepotong daging, allati fi sadri minal janibil aisar, yang ada di dada sebelah kiri kita. Yang dimaksud dengan hati ini
bukan hati daging yang ada di sebelah kiri dada kita, bukan itu yang dimaksud. Kenapa? Li'annahu yakunu fid dawabi wal mautah, karena hati yang bentuknya daging yang ada di sebelah kiri dada kita itu ada juga di hewan dan orang-orang mati juga ada hati tersebut. Wa kullu syai'in tubsiruhu bi'ainid dhahir fahuwa min hadzal alam alladhi yusamma alam asy-syahadah. Segala sesuatu tubsiruhu yang melihat kita kepada sesuatu tersebut bi'ainid dhahir dengan mata kepala ini, segala sesuatu yang bisa kita lihat dengan mata kepala ini, fahuwa min hadzal alam, maka sesuatu tersebut termasuk dari bagian alam ini, alladzi yusamma alam asy-syahadah, di mana sesuatu tersebut, alam tersebut disebut dengan alamus syahadah. Berarti beda alamus syahadah. Apa itu alamus syahadah? Ialah alam yang bisa diindra oleh panca bisa erasa akih, bisa ekatawe kalaban panca indra. Suara tak bisa tangale tapi bisa dirasakan dengan pendengaran. Jadi segala sesuatu di alam semesta yang dapat kita indra itu disebut dengan alamus syahadah. Karena kan kita sering mendengar alamus syahadah, pada alamul ghaib, pada kota jabarut, malakut dan semacam, kan kita pernah mendengar bahasa-bahasa tersebut. Jadi jelas lagi sama kenapa sih kota alamus syahadah? Kenapa sih kota alamus syahadah? Adalah alam yang bisa kita indra dengan salah satu 5 panca indera kita, bisa kidingaki, bisa siom, bisa etangale, bisa geraka, bisa kekep. Itulah mana alamus syahadah. Wa amma haqiqatul qalbi, sedangkan hakikat daripada hati, falaysa min hadzal alam, sekocak kolbun, sekocak hati kasa, laisa min hadzal alam, tak termasuk dari golongan alamus syahadah panika. Lakinnahu min alamil ghaibi, akan tetapi sangkuna seekocak arte panika bani ate di rupa daging, akan tetapi saya maksud kalaban arte kenika min alamil ghaibi ini kata masuk ke alam ghaib, fahuwa fi hadzal alami gharibun, maka ate saya maksud ate hati nurani kasa fi hadzal alami ning alam semesta panika gharibun nika perkara termasuk perkara si ani sobung, perkara si asing. Watil kalkilatul lahmiyatu murakkabatun, sedangkan ate seberupa sepotong daging kasak murakkabatun kasak tersusun. Wa kullu adail jasadi asyakiruhu, dan satu aja anggota badan panika, asyakiruhu adalah merupakan tentara atau pasukannya ate. Wa huwal maliku, ben ate panika minangka raja di dalam kerajaan tubuh manusia, ate daging. Siapa ini kejukan hati rohani kita adalah raja di antara beberapa sifat-sifat yang tadi disebut. Pada musuh ate ini kami nangka ate sebiasa, ate dohir, ini kan merupakan raja di dalam kerajaan yang dinamakan tubuh atau jasad manusia. Sehingga semua gerakan-gerakan itu semuanya dikendalikan oleh yang namanya hati. Jadi katipun apa proses gerakan manusia, proses gerakan fisik atau jasmani manusia tanang nika bisa bergerak ngalat temara nika. Nika benih karpet hibi tanang benih. Nika karena beda parenta dari otak. Dari otak gelu, otaknya kaburu merentah ora sarap mereka, otot otak merentah. Kenapa kemudian otak kasa menjadi pusat pemerintah di dalam tubuh kita benih? Otak kasa ki narema perintah dari hati. Ini kan nyator jasmani helu, tak nyator sebatin helu. Nah kemudian ketika beda orang tanang ngata aguli, soko nata kuli, napa nyaman kasa? Setruk. Padahal abana ingin kan kang kuya kuli. Abana terus kang kuya majalana. Tapi tak bisa ajalan, tak bisa kuli. Kenapa?
karena otaknya tak mampu memberikan perintah dekat anggota ikam sumber masalah nah ini kah masalah nah ikam sejelas abeuna atena terus ya. Ternyata setelah secara fisik kasa ternyata orang stroke kasa pada gangguan selena darah CKO otak. Hah? Ada gangguan di pembuluh darahna, napa kenika penyempitan, napa kenika penggumpalan darah, banyak nona kenika banyak napa namanya penyebab di darahna manusia nika tak normal, darahna manusia napa ki selanga darahna manusia nika para selera nika tak epon kasaki nika lancong cesake ngak koro panale bumi nika edukali agi nika duka dari lancong sebodo ya ba cuma halus sarah nah kan ikan nah dere seteti dere nika tak de pak ka otak nika kenapa sampai otak nika tak mampu marenta ora tak mampu marenta tanang kenapa penyebab nika saya kutu kita perhatikan juga kangkui pun apa kangkui mengantisipasi nyepre kalau serang panjenengan tak sampai capok penyakit serangan set Saya jelas lagi nih kak. Tinggal kocel. Pokoknya ning bahwa tanang nika satu aja anggota badan panika nika merupakan pasukan tentarana atene karajana. Ada kan nika. Terus lagi halo. Wa amma haqiqatul qalbi falaysa min hadzal alami lakinnahu min alamil ghaibi fa huwa fi hadzal alami gharibun wa tilkal qit'atul lahmiyatu murakkabatun wa kullu adail jasadi asakiru wa huwal maliku dan sadaja anggota badan manusia panika minangka pasukan dari pasukan naate sedangkan ate al maliku engki panika sedeti rajana wa ma'rifatullah wa musyahadatu jamalil hadrati sifatuhu sedangkan mengenal Allah, menyaksikan keindahan sifat-sifat Allah, keindahan hadirat Allah, keindahan dekat dengan Allah merupakan sifat-sifat taat kenika. Wa taklifu alaihi dan beban kewajiban alaihi nika wajib kita ka kenika. Wal hitabu mahu dan segala tuntutan Allah laku mahu nika ditujukan kepada ate kenika. Walahu ben ikan di ate kenika as-sawabu pun apa pahala wa alaihil iqab ben atas ate kenika al-iqabu pun apa siksa wasya'adatu wasyaqa'u talhiqanihi sedangkan lahikayal haqu talhaqanihi sedangkan kebahagiaan dan kecelakaan akan menjumpai hati kenika arena hati kenika yang akan merasakan palang pucur sebekal narema adab, sebekal narema seksa, sebekal narema kenceran, ini hati kenika. Ben se parenta wal hitab ben se narema parenta, dia juga nate. Tak pernah tan Allah nih kata pernah nyoro doi kita abajam. Allah nih kata pernah nyoro toot soko kaula panjenengan nih abajam. Seesor abajang sareng Gusti Allah taala, seesor nyempo sareng Gusti Allah taala panika abe ate mungkin men presidennya tak bener mungkin beban nasi soro ngadep presidennya tak ngadep ate na tak ngadep soko nasi pa ngadep dai nasi pa sujud bajagan nasi pa ruku ate na tak pernah ruku tak pernah bojeng padahal si parenta kang kui abojeng panika aba wa ma'rifatu wa ruhul hayawani fi kulli syai'in tabi'ahu wa ma'hu wa ma'rifatu haqiqatihi wa ma'rifatu sifatihi miftahu ma'rifatillah adapun mengenal hakikat daripada hati
wa ma'rifatu sifatihi, dan mengenal sifat-sifatnya hati nurani kita masing-masing. Mengenal hati nurani kita masing-masing, miftahu ma'rifatillahi subhanahu wa ta'ala, itu adalah kunci untuk mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'alaika bil mujahadah, maka wajib kepada kita untuk bersungguh-sungguh hatta ta'rifahu, sehingga kita mengenal kepada hati nurani kita sendiri. Li'annahu jauharun azizun, karena itu merupakan esensi sebuah zat yang sangat langka, min jinsi jauharil malaikah, di mana hati nurani itu merupakan salah satu daripada jenisnya zat atau intinya malaikat. Wa aslu ma'danihi minal hadratil ilahi min dalikal makani jawa ila dalikal makani yaudu, hati itu dari hadirat Allah berasal. Sumbernya hati nurani itu dari Allah Ta'ala. Min dalikal makani jah, dari hadirat Allah hati nurani kenika datang, wila dalikal makani yaudu, benda ka tempat hadirat Allah kenika yaudu, hati kita nika bekal abadi. Kemudian ma hakikatul qalbi, apa sih hakikat daripada hati tersebut? Pertanyaan tersebut lambak pun pernah ditanyakan oleh sahabat kepada Rasulullah, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi lianna ruha min jumlatil qudratil ilahiyah wa huwa min alamil amri. Qala Allah azza wa jalla ala lahul khalqu wal amru. Sahabat dulu juga pernah bertanya kepada Rasulullah, yas'alunaka 'anir ruhi, bertanya mereka kepada wahai Muhammad, 'anir ruhi, tentang ruh atau tentang hati tersebut. Qul, katakan oleh wahai Muhammad, ar-ruhu min amri rabbi, ruh itu termasuk daripada amarnya Allah. Kemudian al-amru di sini banyak artinya. Amru termasuk andi arti urusan. Amru bisa andi arti perintah. Kemudian katakanlah oleh wahai Muhammad bahwa ar-ruhu min amri rabbi, ruh itu termasuk dari urusannya Allah. Lianna ruha min jumlatil qudratil ilahiyah, karena ruh itu termasuk dari jumlah kekuasaan Allah. Wa huwa min alamil amri, di mana ruh tersebut berasal dari alamul amri. Qala Allah azza wa jalla ala lahul khalqu wal amru. Fal insanu min alamil khalqi min janibin wa min alamil amri min janibin, maka sesungguhnya manusia itu ada berasal dari alam penciptaan dari satu sisi, wa min alamil amri min janibin, dan manusia itu ada atau berasal dari alamul amri min janibin, dari satu sisi, dari sisi yang lain. Fa kullu shay'in yajuzu 'alaihi al-masahat wal miqdar wal kaifiyah, dan masing-masing sisi tersebut boleh atas sisi tersebut al-masah atau apa ukuran, wal miqdar atau perkiraan, wal kaifiyah, dan ada cara-caranya. Fa huwa min alamil khalqi, karena itu termasuk daripada alam penciptaan. Walaysa lil qalbi masahatun wala miqdarun, sedangkan tidak ada pada hati nurani tersebut masahatun apa ukuran dan perkiraan. Walihada la yaqbalu qismata, oleh karena itulah maka hati itu tidak menerima pembagian-pembagian. Wa qala qaumun, kemudian wa ma'rifatur ruhi su'batun jiddan, sedangkan mengetahui ruh itu merupakan sesuatu yang sulit, jiddan sangat. Ada yang sangat sulit. Li'annahu yaridu fid dini tariqun ila ma'rifati, li'annahu yaridu fid dini tariqun ila ma'rifati, la yaridu fid dini tariqun ila ma'rifati, li'annahu la hajata fid dini ila ma'rifati. Li'anna ad-dina huwal mujahada wal ma'rifatu alamatul hidayah, kama qala subhanahu wa ta'ala. Sedangkan mengetahui ruh itu termasuk sesuatu yang sangat sulit. Li'annahu, karena sesungguhnya ruh tersebut li'annahu yaridu fid dini tariqun ila ma'rifati, karena sesungguhnya ada di dalam agama apa sebuah cara ila ma'rifati, untuk mengetahui ruh tersebut. Li'annahu la hajata fid dini ila ma'rifati, karena sesungguhnya tiada ada kebutuhan fid dini di dalam agama untuk mengetahui masalah ruh tersebut. Li'anna ad-dina huwal mujahadah, karena sesungguhnya agama itu adalah mujahadah, usaha sungguh-sungguh. Wal ma'rifatu alamatul hidayah, sedangkan ma'rifat itu merupakan tanda daripada adanya hidayah. Kama qala subhanahu wa ta'ala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, orang yang sungguh-sungguh berjalan di jalan kami, orang yang berusaha ungku-ungku berjalan di jalan kami, janji Allah,
lanahdiyannahum subulana, niscaya akan kami berikan petunjuk sungguh atas mereka, subulana, kepada jalan-jalan kami. Cancina Allah pasera bisaos se selalu berada di dalam celana Allah, se selalu berusaha berada di dalam celana Allah pasera bisaos, maka cancina Allah lanahdiyannahum subulana, maka akan kami berikan hidayah petunjuk orang tersebut, subulana, untuk mendapati jalan-jalan kami. Wa man lam yajtahid haqqan, kenapa sih jalan-jalan Allah? Yang maksud jalan-jalan Allah kasapun apa? Yang maksud jalan-jalan Allah adalah segala hal sesuatu seiridai sarang Gusti Allah. Orang yang selalu berusaha berada di dalam jalan Allah, orang yang selalu berusaha berada di dalam satu posisi, dalam satu keadaan, dalam satu perbuatan, dalam sebuah tindakan, tindakan kenika iridai sarang Gusti Allah Ta'ala, pasti orang kenika bakal diberikan hidayah, pasti diberikan hidayah petunjuk kangku bisa menempuh jalan-jalan Allah Ta'ala. Istana dan kaulah sarang panjenengan tiap hari kan mesti kati kenika, mesti andi pertimbangan, mesti andi pemikiran. Misalnya kalau misalnya nika lebih gampang saos laguna, misalnya laguna mare apa yang subuh napa kegiatan kalau sarang panjenengan masing-masing kan beda-beda kan ki. Beda-beda. Ibadah sing arek kedia kau tu apa ker? Engkau orang arek ria beda jalan Allah banja. Kan kau tu marah kan ya? Boh. Kira-kira menurut arek kau ketipun apa? Napa beda jalan Allah napa enten? Hah? Betul? Nah, milana gede kan kau tuh berupaya mujahadah ongku selalu berada di dalam celana berada dalam celana Allah. Artinya ngarek kenikah merupakan setong kelakuan ibadah karena merupakan kewajiban. Ngarek nikah di dalam kitab Sulamut Taufiq Kasa wajib kaula sareng panjenengan makani ngingoni keluarga juga keben-keben sepangker oleh kita, kura wajib. Sehingga ngarek kasa kura beni kalakuan sunat loh, kura kalakuan wajib sandi kencereng pada boy bareng kencereng ada abojong, enten beni bareng sunat ngarek nih kan. Kenapa? Mak dadi bareng wajib karena kalau biampian mangker ke. Nah, ketika kalau sampean mangker keben wajib hukum kalau nikah makanya keben. Artinya ngarek nikah, nyari rampen nikah benikah lakon sunat cek sampai pakala dek kalakuan son. Jadi gara-gara napa mentengaki sholat sunat misalnya pasanan tak bisa ngarek macam-macam. Sholat sunat nikah sunat, ngarek nikah wajib. Nikah kau tuh pahami ke dia juga. Nah, ketika pun kita paham bahwa misalnya saya ngarek nikah hitung kewajiban, kalau sarang nikah kau tuh mujahadah ungkun berusaha pakum berdaya jalan Allah, jangan sampai ngarek andina ore ngarek nikah. Kenikah misalnya boleh, misalnya beda seno kangi misalnya entar no kangi. Nikah kau tuh selalu ongku tetap berada di jalan Allah. Senokangi misalnya, beremah carana berada di dalam jalan Allah orang nokangi. Apa kau tuh ajaran Allah nenting beta atau banget entan. Kasa kau tuh ala kau sisa wajar cek ngakale tuan rumah. Anika. Karena mau jihadnya mana? Istirahat. Coba nih Yanmar. Tetep bertona istirahat. Kalau nyamana mujahadah, artinya para salera mujahadah ora beni pas atau ke masjid. Mujahadah ora beni pas kutu abajang siang malam beni. Mujahadah ora selalu berusaha, artinya mujahadah ora usaha. Jahadah yujahidu mujahadatan.
jahada berupaya ongko-ongko fina dalam celana Allah, selalu berusaha ongko-ongko, misalnya ngarek beremah ngarek saya tak salah ka pangeran, misalnya kita nukangi beremah kita nukangi saya tak salah ka pangeran, misalnya ada keng beremah ada keng saya tak salah ka pangeran, tak urus tuan rumah masuk karena tuan rumah pun tuan rumah nangale tak nangale pun tak urus. Pangeran apa tuan rumah tak kira nangale sampai yang pangeran nangale. Jadi orang sekat nikah ki artinya kangku teti walina Allah ni kan beni pas aku tu aja gay masjid makin nukangim mon ungkun-ungku kalau bencara segala pasti teti walina pangeran. Maka lakona cuma ngambi ngan sape tapi cara na jahadefina ongkon-ongku orang kenika berusaha pakun bede dalam celana Allah dalam ridana Allah pasti orang kenika pangkat wali masuk pangeran. Entan tak pas laju ni kau tu aja ke sajadan kan. Kan bisa pahami ini. Nah. Jadi jahadefina samangken aju tojo nikah ngaji kitab ngaji ilmu benikuna ilmu nikah ilmu napa boy napa kenika ilmu matematika napa kenika ilmu sosial napa kenika ilmu teknik ben sama macam satu bab daripada ilmu nikah lebih bagus lebih hebat kencerna katim pengampian apa jeung sunat petong polo rakaat Timin kalau pernah mator bahwa kenceren nikah pada masa PC, karena kenceren nikah apa? Orang nyari kenceren, menpenter nikah lakona dembang kenceren abang. Pada boy orang nyari PC, menpenter tak butuh kakaso dan hasil lah banyakan. Ramelana man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi. Di banyak orang neka lebur ngalakoni pajang sunat apa ngerasa kuncuran banyak. Padahal orang sing ngaji katini kasa kecek sila bisa minum kopi, bisa rokok, neka oleh tambul, neka kuncuran makalah orang siapa pajang sunat samangkin petong polo rakaat. Jadi mana orang pinter orang mana nikah. Kalau pernah masalah lagi, kalau pernah beberapa kali nikah tedung neng telma almarhum guru ke Badri nikah musalla kati nikah pas eber nikah labang kamar kiai kati nikah teti kiai kasa mentelengi mami nikah labang nikah kamar rabon teti pa imaman kura kamar kiai nikah kulon telo ngaji malam kasa ampo tedung kul situng kul 2 malam kul ngiding itina kibina kana kul tedung itil magia tedung yang perra marani kan film malam kura nyorno pe kul ngila bunga kuncina kul cek ke dia pun kasor kiai kura pai mamana kasor tikule sendemi oning joko kul situng malam oning joko kul 2 malam tak kerjat bicakan cai dina agi kul bektona ngaji kura tedung dina agi mule tikule nyentemi kiai kul ikana bektona nyentemi elo bang kuncina kiai pang tapangan maca kitab ngiding pukul 2 malam juga boleh sendemi boleh kiai se maraneka maca kitab sampai subuh beberapa malam kulo sekut tedung ke dia kulo belum mulai kulo nginep ke dia lagi mulai kulo tedung nengi telma kiai ini kak kulo tak pernah tak cucuk almarhum ke Badri ini kak dalam kabudan sholat malam belum pernah selalu pasti maca kitab. Kenapa? Ke Badri ring pinter. Mak nyara kenceran sisa kone coba ada si kempang si rajo. Kan ke? Pana ki buru kan kita hot cerita kasa. Siapa ngacen ki buru kita hot kasa kan ada bu bahwa kulo ni kamu lagi kene yocol kama di Mekasan. Abah ni kata ngurusi kulo. Japon saya kita hot buru. Kita dekat itu nih kapan putar-putar nangkap almarhum. Kiai ini kah parlo fokus ngurusi anak orang santrena setahun apa ada makai kesubian kita nikah makai kias ati kita nikah
pun pariksani empen pun kiai-kiai kakapi tak pate ejek kan foto nah pun pariksani pun si kiai si kemafoi kenapa mereka orang pinter bermain kocak pinter tak ejek kan foto nah kan kanjeng Nabi pernah debu siapa sing ngurusi urusan orang lain maka urusan tibi bakal Allah sing ngurus jika orang pinter kalau nikah di anak guste kalau di anak nikah ngurusi anak nikah berat nah tetina terus urusan pangeran anak-anak tibi kiai kan nikah ngurusi anak orang jadi putrana orang pangeran ngurusi nikah anu nah carana makanya nikah berodan kalau nikah berodan misalnya 1 miliar misalnya nikah berodan sedangkan siapa maju udah miliar tak nemu tan Kija kalau pernah ajar rumus ke nikah kalau nyari orang lain sandi keberodan 100.000 bentuk bajari keberodan kau urusan pangeran rumus Saudi ketika nikah nah, tapi menrumus orang sih tak ngerti mak perlu bentuk orang abot tibi dan di beban raja kan ki kalau pernah tegur ke nikah sarang pola tibi sarang pola tibi kalau cerita nikah malah teti anu pelajaran bekau narohil nikah muntuk kalau saben Jumat nikah makani santri belasan orang tiap Jumat nikah mesti ngirim gula entak mangkat tibi wilayah soro kerang papontok kenika sisa kamar kenika misalnya sisa kancana rohil sisa kamar kenika misalnya 14 orang kenika tiap minggu tare terus bakso terus sate terus apa tiap minggu loh tiap Jumat pasti ngirim gula maka kita dia biasa gula utang ada kenika jadi kirim sampai petong bulan kalau tak kelar majori SPP sarang dekosan selama petong bulan tak cukup majori SPP di anu gula bareng dekosan rohil tak cukup kan artinya tak terbayar si petong bulan sampai bulan reba kangku ngadepi ujian akhir harus ada pelunasan boposang gula ini mau jawaban pesan apa juta tengkim kan tak majar gula tuh sedangkan penjumat kalau bakun ngirim terus saya ke 200 ini kakang pipakan akan anak-anak rona tiap Jumat ini aku udah terus bakun akhirnya aku lah aja kacampok siapun saya campok mbak nah anu ngirim anak TV posang ada tim makanan anak orang oke saya rasa ngocak gini kan tan orang luar apa TV yang ngocak oke kalau bakun ngangku rumus ke ruang ngurusi anak-anak orang maka anak-anak TV pasti pangeran sih ngurusi jadi hari Jumat terakhir nih harus pelunasan karena Sabtu nih ujian akhir marana hari Rabu nak kafil kacampok orang kafil lebih dari mulai borong mesena borong jadi nak kebiyo kafil enggak sebodoh entar nasi bodoh cukup ya pamajar anu na di kosan sarang SPP Narohil akhirnya are kemis bareng kita ikala mau kafil minta PC kada fil minta tolong kirim PC na ka Wilda anu bodo kaputuan untuk Rohil kirim ka Wilda ki bodo Sumenep sampun kirim ka Sumenep neka Wilda mangkat ka pontuk hari Jumat tuh mangkat ka pontuk pelunasan apa polana minta dilunasi satona tak bisa naruh ujian pelunasan ternyata sampun di antara kantor alona sana di kosan saya belum bulanan sarang SPP saya belum bulanan kenika kali 600 nih oke 600 kali belu para 5 jutaan oke 5 jutaan akhirnya sarang kantor kasak sarang pun tuh ketolak di kosan tolak SPP tolak atau sama aja maksa saya bilang tak bisa harus bayar saya takut punya utang tidak usah maksa maju udah tak usah sampai Rohil ambu kok tak majar untuk tanda pun untuk bajarana kau loh ini kalau saya cerita katina apa pak tepak kan sampai guna lebur maca hadis ya tak tahu ngangku ya di kanjeng Nabi udah tak ada kanta kan mengkuan Tina mah kita masuk akal, tapi kanjeng Nabi ada bumara gini kan pasti tepat.
Di janjina Kanjeng Nabi, siapa saya nangkung, siapa saya mademang beban orang, pasti beban tibi Allah saya bakal nangkung. Jadi orang pintar jadi orang kudu pintar. Kemudian seterusnya nikah faslun limadza khuliqal qalbu. Kemudian pertanyaan berikutnya nikah, fasal berikutnya nikah adalah sebuah pertanyaan tentang kenapa hati itu diciptakan. Ila akhirih, wallahu alam bisawab, wa nafa'ana wa iyyakum. Al-Fatihah. Iya kan udah. Waladhalin amin rabbil